Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati, kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Hanya yang terbaik. Hanya yang terbaik. Mari kita satukan hati Bapak Ibu. Kita sembah Dia. Kita tinggikan. Hampir di tahta kudus-Nya. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar. Yang menatang langit dengan kuat tangan-Mu, dengan kuat tangan kuasa-Nya. Yang menjadikan bumi tumpuan kaki-Nya. Pelukis cakrawala, penghias alam semesta. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh lembut. Sungguh ajaib. Untuk dapat kami mengerti. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berlari. Kita hampiri tahta kudus-Nya. Seperti seorang anak yang rindu dengan papanya. Seperti seekor rusa yang haus.
Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Bersyukurlah. Bersyukurlah jika hari ini kita bangun. Bersyukurlah jika pada hari ini kita masih bisa membuka mata. Masih bisa menggerakkan tubuh, jari-jari kita. Masih dalam keadaan jiwa yang haus, jiwa yang lapar. Janganlah kita berbangga hati jika setan itu takluk kepada kita. Tapi berbahagialah karena nama Bapak, Ibu, dan saya ada di kitab kehidupan. Berbahagialah. Datanglah dengan hati yang bersuka, dengan wajah yang tidak berkabung. Berapa lama lagikah kita hendak menyembunyikan wajah kita terhadap angkatan ini? Beritakanlah kebaikan Tuhan. Nyatakanlah kebesarannya. Ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada siapapun orang yang Bapak Ibu temui. Karena pengurapan itu turun atas Bapak, Ibu, dan saya. Iman rasuli, pengurapan penginjilan, pendoa syafaat, bangsa yang kudus, bangsa imam, imamat yang rajani. Berserulah, berserulah. Bapak Ibu yang terkasih, baiklah kita renungkan dan kita ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan.
apapun yang kita pikirkan tentang Tuhan, Ia akan tetap terus berjalan dengan rancangan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Karena Bapak, Ibu, dan saya harus diam agar Tuhan yang berbicara, agar Tuhan yang berkata-kata melalui lidah, bibir kita, melalui kehidupan kita sehari-hari. Satu-satunya hal yang membuat rencana Tuhan tidak berhasil terhadap seseorang adalah karena adanya pikiran duniawi yang terus-menerus mencoba menghindari rencana Tuhan. Atau seringkali karena mereka terlalu banyak gagasan dan rencana mereka sendiri dalam pikiran dan kehendak mereka. Baiklah tiap-tiap dari kita menerima sesuai dengan bagian kita masing-masing, sesuai dengan peran yang harus kita lakukan di atas panggung dunia ini. Bahkan sering sekali doa yang berlarut-larut, doa yang muluk-muluk tidak membuat Tuhan mengerjakannya. Karena doa-doa itu tidak sesuai dengan setiap rencana dan rancangan Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Tidakkah kita tahu Bapak Ibu, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di luar itu, Bapa kita di surga juga mendengar doa yang menarik perhatiannya. Doa yang telah dinaikkan oleh Roh Kudus atau oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kita nggak tahu bagaimana kita harus berdoa, tapi Roh yang membantu Bapak Ibu dan saya untuk berdoa. Jika Bapak Ibu berdoa dengan berkata-kata dalam bahasa roh, hendaklah Bapak Ibu juga berdoa dengan akal budi. Berserulah, berserulah Bapak Ibu, berserulah saudara-saudaraku. Karena seruanmu terdengar sampai ke hadapan tahtanya yang kudus. Doa-doa Bapak Ibu dan saya membantu banyak. Karena kedudukan Bapak Ibu dan saya berkenan di hadapan Allah. Karena kedudukan Bapak Ibu dan saya benar di hadapan Allah. Karena memang Bapak Ibu dan saya diciptakannya dari instrumen surgawi yang ketika berseru, surga merespons. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sembahlah Dia, sembahlah di tahta kudusnya, sembahlah di gunung kudusnya. Bapak Ibu yang terkasih, penyembahan adalah hubungan. Bahkan lebih daripada hubungan. Penyembahan adalah sebuah komitmen. Mari sembah Dia. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 15.
Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu yang terkasih, mengenai baptisan roh, Ia akan memberikan kepada orang yang memang harus menerimanya berdasarkan rencananya. Mari kita sediakan hati kita dengan membuang kedegilan dalam hati ini. Kitab Lukas 11 ayat 9 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah kepada Roh Kudus pada pagi hari ini. Mintalah Roh Kudus untuk membaptis Bapak Ibu dan saya. Berserulah, mintalah Roh Kudus hadir. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak lambat dalam menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tapi Ia sabar terhadap kita, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berjaga-jaga dan berdoalah supaya Bapak Ibu dan saya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi kita sadar bahwa daging lemah. Bapak Ibu yang terkasih, baptisan Roh Kudus adalah pemberian Roh Allah sendiri ke dalam diri orang percaya. Dan biarlah Allah dengan Roh-Nya memberikan kepada kita anugerah dan membaptis kita dengan Roh-Nya yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih, semakin banyak tingkatan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka semakin banyak pula kita dituntut dari itu untuk tunduk kepada perintahnya. Hanya mereka yang tunduk secara total, tunduk 100% kepada Allah yang mendapatkan Roh-Nya yang kudus tanpa batasan, dengan urapan besar menyertai mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi standar bukanlah besar atau kecilnya urapan, akan tetapi yang menjadi standar adalah seberapa besar mereka menerima baptisan Roh-Nya. Roma 16 ayat 25 menuliskan, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyingkapan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, tapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah dari Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi
kepada segala bangsa untuk memimpin mereka kepada ketaatan iman. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kitab Yohanes 3 ayat 34 berkata, sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tuhan, baptislah kami dengan roh-Mu. Dan bawa kami kepada pengenalan akan Kristus lebih dalam. Hingga Ia memanifestasikan hidupnya, karakternya yang lemah lembut menurut kehendak Allah. Bapa, mari masuk. Berikanlah kepada kami perkenanan-Mu. Berikanlah kepada kami putra dan putri-Mu ini. Layakkanlah kami menerima anugerah dan rahmat yang besar itu. Layakkanlah kami menjadi tempat kediaman-Mu, bait suci-Mu, gunung kudus-Mu, kemah suci-Mu, agar hidup ini layak bagi panggilan-Mu. Bapa, tinggallah di dalam hati kami, di dalam kemah suci-Mu ini. Tuhan, siapkanlah kami untuk peristiwa pengangkatan pada hari-hari menjelang munculnya Antikris. Biarlah tubuh ini tidak mengalami kematian, namun diangkat hidup-hidup. Oleh karena Allah Bapa tidak dapat dibinasakan oleh maut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ia akan memakai Bapak Ibu dan saya untuk mengalahkan musuh terakhir, yakni maut dan kerajaan maut.
dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kita masing-masing dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Dan melalui darahnya lah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian, dan kita telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Tuhan Yesus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Mari sembah Dia. Tuhan menunggu. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu, Tuhan menunggu. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar,
Mari berseru. Bapak, Ibu, dan saya adalah singa dari Yehuda. Karena Dia, singa dari Yehuda itu telah ada dalam Bapak, Ibu, dan saya. Mengaumlah, getarkan dunia ini dengan doa-doa Bapak Ibu, dengan kesaksian-kesaksian tentang Kristus. Getarkan, getarkan tempat di mana Bapak Ibu berada akan pengenalan akan Allah. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah Ia membinasakan segala pemerintah, kuasa, dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kuasa itu tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Sadarlah, bangkitlah. Semua orang kudus dan para malaikat Allah tunduk di bawah tahta Allah Bapa. Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan Anak Domba dan berkata, hanya Engkau yang layak untuk semuanya. Hanya Engkau yang layak untuk membuka gulungan kitab yang termatrai ini. Engkau layak untuk semuanya. Engkau layak untuk semuanya. Karena daripadamulah segalanya, dan hanya bagimulah segala sesuatu. Bapak, Ibu yang terkasih, hanya Dia yang layak menerima sembah, pujian, dan hormat. Sembahlah, sembahlah Dia. Karena Ia begitu baik, begitu manis. Karena Ia begitu lembut.
Bapak Ibu yang terkasih, saat kita lahir di dunia ini, kita nggak membawa apa-apa. Tapi kita kembali kepada Tuhan dengan membawa iman dan kesetiaan. Inilah hati yang menyembah. Inilah kami Tuhan. Hati yang menyembah. Hati yang mau taat. Dan hati yang mau setia. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu. Bapak Ibu yang terkasih, perjamuan kudus adalah lambang tubuh Kristus. Ketika Bapak Ibu memakan dan meminum, buatlah itu menjadi peringatan akan Dia yang tergantung di kayu salib. Ketika Bapak Ibu meminum darah Yesus, maka roh hidup, roh yang memberi hidup, tinggal bersama-sama Bapak Ibu dan saya. Ketika darah Yesus bercampur dengan darah Bapak Ibu dan saya, maka segala bentuk kelainan darah yang ada pada Bapak Ibu dan saya dimurnikannya, dipulihkannya. Sakit penyakitmu dipulihkan. Alergi kulit, semua bentuk penyakit yang terkandung dalam darah dipulihkan. Karena darah Yesus ada di sana. Jika Bapak Ibu datang pada pagi hari dengan mata yang sakit, izinkan saya berdoa untuk mata yang sakit. Tuhan, biarlah mata yang sakit diganti dengan mata Yesus, agar kami dapat memandang seperti Yesus memandang, melihat bagaimana Yesus melihat.
sehingga teranglah jalan kami. Yang sakit pinggang, bagian belakang, jadilah sembuh, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kaki yang kering, kaki yang sakit sembuh, terjadi kesembuhan. Luka hati, hati yang terluka, hati yang kecewa, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berjalanlah Bapak Ibu, berjalanlah saudara-saudaraku. Janganlah takut akan kegelapan, karena tongkat dan gadanya adalah penghibur bagi kita. Bapa, Engkau selalu mendengarkan doa kami, dan Engkau selalu ada untuk kami. Kami sudah menerimanya pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bermasalah dengan finansial, dengan keuangan, maka hikmat Allah turun atas kita. Berkat surga tercurah pada pagi hari ini. Keran surga terbuka pada pagi hari ini. Sehingga lumbung-lumbungmu melimpah-limpah. Menjadi saluran berkat. Menjadi jawaban atas masalahmu, atas masalah kita, dan untuk orang lain. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, yang memperoleh, yang mendapatkan, yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin.